Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farel Abdani Ratama, dengan NIM 1058411094422. Saya adalah mahasiswa program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul pengujian black box pada fitur pembelian aset di aplikasi peluang menggunakan metode decision table testing. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari proyek ini yang bertujuan untuk memastikan keandalan aplikasi investasi peluang. Jadi, mari kita mulai dengan mengapa proyek ini penting. Pengujian perangkat lunak sangat krusial untuk memastikan aplikasi terutama yang menangani transaksi keuangan seperti aplikasi peluang ini. Jadi, agar aplikasi tersebut berfungsi dengan benar dan andal, maka eh, dilakukan sebuah pengujian. Peluang adalah platform investasi daring yang memungkinkan pengguna membeli aset seperti kripto, saham Amerika, dan emas. Kesalahan pada fitur aplikasi ini atau fitur pembelian aset bisa menyebabkan kerugian finansial yang sangat signifikan. Jadi, baik bagi pengguna maupun penyedia layanan. Tujuan proyek ini adalah menguji fitur pembelian aset, yaitu kripto, saham AS, dan emas di aplikasi peluang menggunakan pendekatan black box testing dengan metode decision table testing. Pengujian black box berfokus pada verifikasi fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat eh, kode internal. tanpa melihat tanpa melihat kode internal. Sedangkan untuk metode decision table testing dipilih karena ideal ya, untuk menguji kombinasi kondisi yang kompleks seperti status login, saldo, dan kondisi pasar untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan harapan di setiap skenario. Jadi proyek ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa fitur pembelian aset dapat memproses input dengan benar, menangani kesalahan dengan tepat, dan memperbarui portofolio pengguna secara akurat. Pengujian ini dilakukan pada aplikasi peluang versi 2.3.1 dan saya menggunakan standar umum investasi daring sebagai acuan. Selanjutnya bagian metode. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengujian ini dilakukan. Saya menggunakan pendekatan black box testing, di mana saya menganggap bahwa aplikasi peluang sebagai kotak hitamnya. Artinya, saya hanya fokus pada apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana kodenya dibuat. Jadi, saya menggunakan decision table testing untuk mengevaluasi berbagai kombinasi kondisi secara sistematis. Seperti apakah pengguna sudah login, memiliki saldo cukup, atau memiliki jenis aset yang valid. Metode ini mengatur kondisi dan hasil yang diharapkan dalam tabel, memudahkan pengujian skenario yang kompleks. Selanjutnya, eh, langkah-langkah pengujian. Ada 6 langkah-langkah pengujian. Yang pertama, yaitu login ke aplikasi. Pengujian ini dimulai dengan login ke aplikasi peluang versi 2.3.1 menggunakan perangkat Android 17 atau Google Chrome versi 1.2.0. Saya menguji proses login termasuk autentikasi dua faktor jika diaktifkan untuk memastikan akses berjalan dengan lancar.
navigasi ke fitur pembelian aset setelah login. Di sini saya mengakses menu pembelian aset untuk memverifikasi bahwa terbuka responsif dan navigasi berfungsi dengan baik. Selanjutnya, eh, memilih jenis aset. Memilih jenis aset, saya di sini menguji pembelian aset seperti kripto, misalnya kripto Bitcoin, kripto Ethereum, saham AS seperti Apple atau emas, untuk memastikan sistem mendukung pilihan yang valid. Selanjutnya menentukan jumlah dan jenis order. Eh, di sini saya memasukkan berbagai jumlah pembelian seperti Rp10.000 untuk kripto dan 0,01 gram untuk emas, serta menguji jenis order seperti market order atau limit order. Saya juga mencoba input tidak valid seperti jumlah di bawah minimum atau memeriksa validasi sistem. Yang selanjutnya yang kelima, yaitu pengujian saldo dan biaya transaksi. Di sini untuk menguji skenario dengan saldo cukup dan tidak cukup untuk memastikan perhitungan biaya transaksi akurat, seperti 0,01% plus PPN 11% untuk kripto atau 0,5% plus PPN untuk emas. Selanjutnya, ya, selanjutnya itu pengamatan dan pencatatan hasil. Saya membandingkan hasil aktual seperti pesan error atau pembaruan portofolio dengan hasil yang diharapkan sesuai tanda keputusan. Untuk alat, di sini saya menggunakan perangkat ponsel untuk mensimulasikan interaksi pengguna yang nyata dengan aplikasi peluang dan laptop untuk mendokumentasikan serta menganalisis hasil pengujian. Kombinasi ini memastikan pengujian realistis dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, sekarang mari kita membahas hasil pengujian. Saya membuat tabel keputusan untuk 3 jenis aset, yaitu saham AS, kripto, dan emas, yang mencakup berbagai kombinasi kondisi seperti status login, kecukupan saldo, status pasar, dan validasi input. Berikut ini adalah contoh tabel untuk saham AS. Tabel ini mencantumkan kasus uji seperti TCSAH 001, di mana semua kondisi terpenuhi, pengguna login, saldo cukup, dan pasar buka, menghasilkan transaksi sukses. Kasus lain seperti TCSAH 005 menguji saldo tidak cukup, yang seharusnya memunculkan pesan error saldo tidak mencukupi. Semua kasus uji saham, kripto, dan emas menunjukkan status valid, artinya hasil aktual sesuai dengan yang diharapkan. Jadi secara keseluruhan, fitur pembelian aset bekerja sesuai harapan. Sistem input valid dengan benar, memperbarui portofolio, dan menampilkan pesan error yang sesuai untuk input tidak valid, seperti saat pasar tutup atau tidak tersedia, misalnya mencoba membeli kripto dengan jumlah tidak valid, memicu pesan jumlah tidak valid, membuktikan mekanisme validasi efektif. Namun, di sini saya menemukan beberapa masalah kecil pada beberapa kasus seperti memilih jenis order tidak valid untuk aset tertentu atau saldo tidak cukup untuk pembelian dengan leverage. Pesan error aplikasi terkadang kurang jelas atau informatif, misalnya alih-alih menyampaikan error, pesan seperti jenis order tidak valid untuk aset ini akan lebih membantu pengguna. Temuan ini ya menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan demi pengalaman pengguna yang lebih baik. Untuk kesimpulan, pengujian metode decision table testing menunjukkan bahwa fitur pembelian aset di aplikasi peluang andal dan mampu menangani berbagai skenario input dengan baik.
Jadi sistem ini berhasil memproses transaksi saat semua kondisi terpenuhi dan memberikan pesan error yang sesuai saat terjadi pelanggaran dan memastikan pengalaman pengguna yang aman dan akurat. Namun ada beberapa untuk saran untuk perbaikan yang saya merekomendasikan kepada tim peluang untuk meningkatkan kejelasan pesan error agar lebih spesifik dan mudah dipahami pengguna. Terutama untuk skenario kompleks seperti eh, jenis order tidak valid atau selalu tidak cukup. Selain itu, pengujian terhadap input ekstrim seperti tanggal tidak valid atau kolom kosong dapat memperkuat sistem otomisasi. Otomisasi pengujian juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi di masa depan. Baik, itulah presentasi dari saya tentang pengujian fitur pembagian di aplikasi peluang. Jadi saya harap ini menunjukkan pentingnya pengujian perangkat lunak untuk membangun aplikasi keuangan yang andal. Terima kasih telah menyimak dan saya sangat terbuka untuk pertanyaan atau saran guna mempersempurnakan proyek ini. Sekali lagi saya atas nama Muhammad Farah Abdul Utama berterima kasih banyak. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.